Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdihi wa natubu ilaih. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah atas segala limpahan karunia nikmat-Nya kepada kita semua, khususnya pada malam ini kembali Allah pertemukan kita di majelis ilmu. Mudah-mudahan langkah kaki kita semua dinilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam tak lupa kita sampaikan kepada tauladan kita Nabi Agung, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabat, para pengikutnya hingga akhir zaman. Mudah-mudahan di akhirat kelak kita akan mendapatkan syafaat beliau. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah, dalam sebuah riwayat disebutkan bahwa ada dua kelompok masyarakat dari Bani Quraisy di dua daerah, dua tempat yang dihuni oleh, pertama disebut dengan Bani Abdi Manaf. Kemudian di sebelah Bani Abdi Manaf ini hiduplah kelompok yang disebut dengan Bani Saham. Bani Abdi Manaf dan Bani Saham ini adalah dua kelompok masyarakat yang punya kebiasaan unik. Apa kebiasaannya? Kana bainahuma lihaun fata'adau as-sadata wal ashraf ayyuhum akthar. Kebiasaan mereka adalah sering membangga-banggakan dan menghitung-hitung orang-orang hebat dan terpandang dari kelompok masing-masing. Abdu Manaf atau Bani Abdi Manaf mengatakan, nahnu aktsaru sayyidan. Kami adalah kelompok yang paling banyak orang hebatnya. Wa a'azzu azizan. Kami adalah kelompok yang paling banyak orang-orang mulianya. Wa a'zamu nafaron. Kami adalah kelompok yang secara jumlah lebih banyak dibandingkan dengan kalian wahai Bani Saham. Bani Saham mendengar itu dah galak kalah. Dia pun ngomong bahwa kami pun adalah orang yang paling banyak sebenarnya, orang-orang hebatnya, orang-orang mulianya, dan kami jauh lebih banyak jumlahnya dibandingkan dengan kalian. Jadi gontok-gontokan begitu, ya. Sampai akhirnya yang lebih parah lagi adalah mereka saling mengundang. Jadi Abdi Manaf, rombongan Bani Abdi Manaf ini ngomong kepada Bani Saham, kamu ke tempat kami. Dipanggillah mereka, kemudian diajak ke tempat pemakaman umum. Dan mereka kemudian menghitung-hitung orang-orang yang mati dari Bani Abdi Manaf, dan mereka mengatakan, kami orang yang mati saja, ini orang si A hebat, si B mulia, si C orang kaya, si D, terus dihitung-hitung oleh si Abdi Manaf, dan itu dia bangga-banggakan di depan Bani Saham. Ternyata Bani Saham tidak galak kalah pula, diundangnya juga Bani Abdi Manaf ke tempat perkuburan mereka. Kemudian mereka mengatakan, ini yang sudah meninggal almarhum, almarhumah, orang hebat, orang ini, terus. Dan mereka mengatakan, kami juga banyak orang hebat-hebat yang sudah meninggal dunia. Ya, akhirnya kebiasaan itu ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala dengan menurunkan surat khusus, ya. Surat ini yang akan menjadi pembahasan kita insyaallah sampai azan Isya berkumandang. Surat itu adalah surat At-Takatsur. Hafal surat At-Takatsur?
Insyaallah ya. Coba kita baca sama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Kalla sawfa ta'lamun thumma kalla sawfa ta'lamun. Kalla law ta'lamun 'ilmal yaqin latarawunnal jahim. ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. Sadaqallahul azim. Maha benar Allah atas segala firman-Nya. Jadi surat ini itu asbab nuzulnya, kisah yang tadi kami sampaikan di awal. Imam Qatadah mengatakan bahwa nazalat fil Yahud. Beliau berpendapat lain bahwa asbab nuzul surat ini tentang orang-orang Yahudi yang mengatakan dan membangga-banggakan kelompok mereka, dan mereka merasa bahwa merekalah paling hebat, paling mantap, paling mulia di antara orang-orang yang ada di sekitar mereka. Ya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, surat At-Takatsur ini dalam Quran dia masuk ke surat yang termasuk paling akhir ya, yaitu yang ke-102. Jumlah ayatnya 8, jumlah kalimatnya 28, dan jumlah hurufnya 122 huruf. Dia yang ke-102 kalau kita buka mushaf Quran, tapi kalau kita lihat asbab nuzulnya surat ini, disebutkan dalam riwayat bahwa ternyata dia termasuk dari surat yang awal-awal turun kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tepatnya surat ini turun yang ke-16. Surat ke-16 yang diterima oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah turunnya surat Al-Kautsar dan sebelum turun surat Al-Maun. Ya. Hadirin yang dimuliakan Allah, surat At-Takatsur disebutkan dalam sebuah riwayat yang dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Hakim dan Imam Al-Baihaqi dalam Sya'bul Iman. Disebutkan dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ala yastati'u ahadukum ay yaqra alfa ayatin fi kulli yawm." Nabi pernah nanya di depan para sahabatnya, kata beliau, "Adakah di antara kalian yang sanggup, yang mampu membaca 1000 ayat dalam sehari?" Riwayat yang lain menyatakan Nabi nanya, ada tak yang mampu baca 1000 ayat dalam semalam? Ya, ada berapa riwayat itu? Intinya bahwa Nabi nanya begitu kepada para sahabat. Para sahabat kemudian menjawab, "Wa may yastati ayaqra alfa ayatin." Mereka malah justru saling nanya, kira-kira siapa nih yang mampu baca 1000 ayat dalam sehari, dalam semalam, ya. 1000 ayat itu banyak, Bu, tidak sedikit kan? Justru ya 1000 ayat ini sebagian besar berat untuk membacanya. Jangankan 1000 ayat, 100 ayat saja kita berat. Ya, ada yang 10 ayat pun berat. Nah, ini 1000 ayat. Nabi saat itu pun nanya kepada para sahabat. Ya, para sahabat jawabannya seperti itu. Kemudian karena terlihat bahwa banyak yang tidak mampu, apa jawab Nabi? Amma yastati'adukum ayaqra'a alhaakumut takatsur. Kalau begitu, adakah di antara kalian yang mampu baca surat At-Takatsur yang ternyata nilainya adalah seperti membaca 1000 ayat? Ya, artinya Bapak Ibu, surat At-Takatsur ini dibaca sekali nilainya ta'dilu alfa ayatin. Dia senilai 1000 ayat. Luar biasa berarti ya. Karena itu kalau kita baca surat At-Takatsur, ternyata dia mempunyai keistimewaan yang luar biasa. Walaupun tentu ini sebagai ilmu buat kita semua, beberapa ulama menjelaskan riwayat ini atau hadis ini dinilai hadis yang dhaif, lemah, ya. Tapi dalam pemahaman
Ahlus Sunnah wal Jamaah, termasuk juga Al-Imam An-Nawawi rahimahullah menjelaskan, dalam mengamalkan hadis-hadis dhaif itu boleh asal memenuhi syarat-syaratnya. Di antaranya adalah hadis itu tidak sampai derajat palsu. Kalau udah palsu tentu nggak bisa ditoleransi, nggak ada toleran untuk menggunakannya, itu haram hukumnya. Tapi kalau dia masih di atas, masih di bawah palsu alias dhaif itu lemah, maka bisa digunakan. Dan dhaifnya tidak sampai dhaif jiddan, lemah nian, artinya lemah saja, ya. Yang kedua, hadis dhaif bisa digunakan asal tidak terkait dengan akidah, keyakinan, tidak terkait dengan halal haram, hal-hal yang mendasar dalam agama Islam. Maka kalau itu di luar semua yang mendasar itu, dibolehkan menggunakan hadis-hadis dhaif, khususnya yang berbicara berkaitan dengan fadailul a'mal, hal-hal yang memotivasi kita untuk beribadah. Ya. Maka itu hadis ini pun akhirnya dicantumkan oleh para ulama sebagai hadis menjadikan targhib kita, semangat kita untuk membaca Al-Quran, khususnya surat At-Takatsur. Baik. Dalam kitab Fathul Bayan yang dikarang oleh Siddiq Hasan Khan, disebutkan bahwa Umar bin Khattab radhiyallahu an pernah berkata bahwa Nabi SAW pernah bersabda, "Man qara'a fi lailati alfi ayatin laqiyallahu wa huwa dhahikun fi wajhihi." Barang siapa yang membaca satu malam 1000 ayat Al-Quran, maka Allah akan menemui dirinya dengan tersenyum di wajahnya. Wa qila ya Rasulullah man yaqwa ala alfi ayatin. Para sahabat justru nanya, siapa yang mampu dalam semalam bisa baca 1000 ayat ya Rasulullah? Berat gitu ya. Apa jawab Nabi? Faqara'a bismillahirrahmanirrahim alhaakumut takatsur ila akhiriha. Kemudian Nabi bersabda bahwa kalau kalian baca At-Takatsur dari ayat 1 sampai 8, maka itu innaha la ta'dulu alfa ayatin. Sesungguhnya dia bernilai 1000 ayat. Nah, ini riwayat yang lain disebutkan dalam kitab Fathul Bayan dari Siddiq Hasan Khan. Dalam tafsir Al-Wasid karya Syekh Muhammad Said Tontoy rahimahullah juga menyebutkan tentang keutamaan dari membaca surat At-Takatsur. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, memang ya di dalam baca Quran itu ada yang kita baca walau cuma satu surat nilainya berlipat-lipat. Yang paling familiar ya, yang paling familiar itu misalkan kalau kita baca surat Kulhu, itu nilainya berapa? Berapa nilai baca Kulhu itu sampai habis? Iya, sulusul Quran. Dia bernilai sepertiga Al-Quran. Ada lagi yang nilainya 1/4 Quran, yaitu kalau baca surat Al-Kafirun, betul. Nah, kalau surat At-Takatsur ternyata dia bernilai 1000 ayat. Ini jadi motivasi buat kita semua. Jadi kalau ingin baca dapat 1000 ayat nilainya, itu bacalah surat At-Takatsur. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada riwayat yang lain menyatakan bahkan surat Al-Zalzalah itu nilainya nisful Quran, setengah Quran. Nanti akan kita bahas ya dari segi keotentikan riwayatnya dan hadisnya. Tapi yang jelas yang paling familiar itu adalah surah Al-Ikhlas tadi, surah Al-Kafirun, termasuk juga surat At-Takatsur. Baik. Surat At-Takatsur ini di ayat pertamanya ini langsung memberikan pelajaran dan hikmah buat kita. Ya, kata Allah dalam firman-Nya di ayat pertama, Alhaakumut Takatsur. Jadi Bapak Ibu, salah satu nama At-Takatsur surat ini ya, kalau kita kenalkan namanya adalah surat At-Takatsur. Ada nama lain dari At-Takatsur yaitu surat Alhaakum. Jadi kalau ada yang bilang coba baca surat Al-Hakum, maka yang dimaksud adalah surat
at-takatsur. Kenapa? Karena diambil dari ayat pertamanya. Alhaakumut takatsur, alhaakum. Apa itu alhaakum? Alhaakum ini disebutkan dalam tafsir Al-Wasit. Ini kami ngambil tafsir ini sebagai referensi utama ya. Karena alhamdulillah kami ketemu langsung dengan pengarangnya, Syekh Muhammad Said Tontoy rahimahullah. Beliau merupakan mantan Grand Syekh Al-Azhar Mesir. Dan beliau itu rutin datang ke asrama kami, nanti bisa ditanya ke Ustadz Ahmadi. Beliau mengajar tafsir dan beliau mengarang kitab Al-Wasit lil Qur'anil Karim. Al-Wasit, tafsir Al-Wasit yang dikarang oleh Syekh Muhammad Sayyid Tantoy rahimahullah. Beliau sudah meninggal dunia kalau tidak salah di tahun 2011 ya, di Mekah pada saat beliau menunaikan umrah atau haji gitu. Nah, kami ambil referensi utama kajian-kajian tafsir itu dari kitab beliau yang memang kalau kita teliti dan kami juga bahas dalam tesis kami juga ngambil tafsir beliau sebagai salah satu pembahasan kami. Memang mudah untuk dipahami. Kebetulan juga beliau hidup di zaman kita gitu ya, zaman modern. Sehingga menyentuh hal-hal yang sangat relate, sangat sesuai dengan kondisi umat Islam pada saat ini. Nah, beliau menjelaskan ketika ayat ini menyebutkan alhaakum, beliau ambil dulu makna dari kata alhaakum. Alha, apa itu alha? Alha itu asal katanya dari laha yalha atau laha yulhi, yang artinya adalah al-ghaflatu anil khair, yang menjadikan kita lupa, lalai dari kebaikan, lupa lalai dari akhirat. Itu makna dari alha. Nah, alha ini berarti yang melalaikan, yang melupakan. Siapa yang dilupakan? Kum, alhaakum. Kum di situ adalah objeknya manusia secara umum, siapapun dia. Terlebih lagi Syekh Said Tontoy menyatakan ini dikhususkan bagi mereka yang punya sifat fasik ya, dan mereka tentunya orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan Rasulnya alias orang-orang kafir. Tapi termasuk juga kita kaum muslimin bisa saja masuk terkategori yang akan terlupakan, yang akan dilalaikan. Kalian, kum itu artinya kalian. Sama cak kita nyebut assalamu alaikum. Kum di situ untuk siapa? Kalian. Keselamatan buat kalian. Siapa kalian di situ? Setiap yang mendengar. Ya kan? Dan Quran ini kan hudal linnas. Jadi untuk manusia keseluruhan. Maka yang dimaksud ini adalah manusia secara umum siapapun dia. Apalagi kita yang sering membaca surat ini tentunya harus kita betul-betul perhatikan. Ternyata surat ini sebenarnya menyindir kita. Alhaakum. Kalian terlalaikan, kalian terlupakan wahai manusia. Pertanyaannya, apa yang melupakan kita? At-takatsur, judul surat ini. Apa itu at-takatsur? Asal katanya dari katsir. Katsir itu maknanya adalah, kalau orang Arab bilang terima kasih banyak, apa bahasa Arabnya? Syukron, syukron katsir. Berarti terima kasih banyak. Syukron katsiran. Kausar lagi. Takatsur itu asal katanya dari katsir. Berubahlah jadi takatsur yang berarti saling. Seperti kalimat watawasau bil haq watawasau bis sabr. Saling mengingatkan, saling menasihati. Takatsur saling banyak-banyakan artinya. Kan kasir tadi banyak nih. Takatsur berarti saling banyak-banyakan. Kalau diterjemah dalam bahasa Indonesia, maka jadilah saling bermegah-megahan. Makanya kalau kita lihat terjemah surat ini, at-takatsur itu artinya adalah bermegah-megahan atau saling bermegah-megahan.
Ternyata takasur ini menjadikan manusia lalai, ya, bermegah-megahan. Ini menjadikan manusia lupa terhadap kebaikan, lupa terhadap tujuan akhiratnya. Maka Allah mengingatkan itu kepada kita semua. Imam Al-Qurtubi rahimahullah dalam tafsirnya menjelaskan, beliau mengutip, ya, sebuah riwayat dari Sahih Muslim, ya, bahwa Nabi SAW pernah membacakan surat At-Takatsur. Kemudian beliau menjelaskan, yaqulu ibnu Adam, mali mali wa hallaka ya ibnu Adam min malik illa ma akalta fa afnait. Jadi kan ketika Rasul membaca surat At-Takatsur, beliau langsung bersabda mengatakan bahwa manusia pada umumnya memang kalau masalah harta ini sudah gila-gilaan betul, ya. Pokoknya hartaku, hartaku. Padahal kata Nabi, ya ibnu Adam, hallaka min malik. Yang mana hartamu itu? Yang mana yang sebenarnya kau punya itu? Illa ma akalta fa afnait. Bukankah yang katamu harta yang kau bangga-banggakan itu, kalau berbentuk makanan, pasti saat kau makan dia akan hilang dan keluarnya bahkan menjadi kotoran. Au labista fa ablait. Atau harta yang kau maksud adalah pakaian yang kalau kau pakai maka suatu saat dia akan usang. Kan begitu. Semuanya berarti akan ada habisnya, akan ada akhirnya. Maka Nabi mengingatkan di ujung sabdanya, au tasaddaqta fa amdait. Kecuali apa yang kau sedekahkan, maka itulah yang akan abadi, yang akan menjadi pahala buat dirimu dan akan menyelamatkan dirimu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Baik, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Artinya di sini, ya, kita diingatkan dalam ayat pertama ini bahwa hati-hati dalam hal harta, dalam hal kekayaan, bermegah-megahan. Kalau kita tidak sanggup atau tidak pintar menyikapi hal itu, justru akan melalaikan kita, akan melupakan kita terhadap tujuan utama kita, yaitu mencari bekal untuk beramal soleh, beribadah, menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi catatannya begini, ya, surat ini jangan juga kemudian dijadikan dalih. Dalih apa? Oh, berarti Pak Ustadz, wajar saja umat Islam ini rata-rata fuqara wal masakin wad du'afa. Jadi orang-orang fakir, jadi orang miskin, jadi orang-orang lemah. Ngapo? Karena ayat ini salah satu alasannya dianggapnya harta, ya, jabatan, uang, gitu, melalaikan, sehingga mereka melupakan harta, melupakan kekayaan. Dak galak. Ngapo kok nih dak galak nyari duit? Alhaakumut takatsur. Alasan dia tadi. Padahal memang dia malas begawi padahal, ya. Nah, ini enggak benar. Islam, Bapak Ibu, justru menganjurkan kita kalau bisa kaya harus kaya. Kenapa miskin, kan gitu? Makanya dalam sebuah hadis riwayat Imam Muslim, ya, disebutkan bahwa Nabi SAW pernah di atas mimbar. Berarti kan kalau di atas mimbar beliau serius menyampaikan sesuatu, dan, ya, beliau dengan suara yang keras dan lantang mengucapkan sebuah kalimat. Dengarkan pesan beliau, ya. Apa kata Nabi? Al-yadul ulya khairum minal yadis sufla. Tangan yang di atas jauh lebih baik dibandingkan dengan tangan yang di bawah. Rasul telah memberikan indikasi bahwa yang tangan di atas itu jauh lebih baik dibandingkan dengan yang di bawah. Tangan di atasnya siapa maksudnya? Yang punya uang, punya duit, punya harta. Ya. Jadi umat Islam jika ada pilihan bisa kaya, maka harus kaya. Ya. Jangan kalau ada kaya dengan miskin malah milih miskin. Kan begitu. Makanya kita diperintahkan untuk bekerja. Bekerja semaksimal yang kita mampu, ya. Sehingga kita tidak kemudian menjadi orang-orang yang tadi yadus sufla, tangan yang berada di bawah, yang meminta-minta. Kan begitu. Karenanya Bapak Ibu yang dimuliakan Allah,
Islam memotivasi kita untuk mencari harta, jika perlu kaya alhamdulillah, kan gitu. Walaupun tentu ya namanya harta benda, kekayaan dan jabatan itu tidak semuanya mampu diraih oleh kita semua sebagai seorang muslim gitu ya. Ya kalaupun memang ternyata ketika kerja sudah siang malam, banting tulang, keringat terkuras gitu ya, tapi juga tidak kaya-kaya juga, jangan juga lagi stres. Kan begitu. Karena memang namanya manusia ini tugas utamanya adalah berikhtiar, berusaha semaksimal mungkin, kemudian tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Jadi jangan keliru ya memahami ayat ini bahwa dia bentuknya memang Allah mewanti-wanti kita agar jangan sampai terlalaikan dengan harta benda, bermegah-megahan, saling hebat-hebatan gitu ya. Asal tadi kita mampu juga bersikap dengan harta benda, kita bagus kaya, jika mampu ada uang, alhamdulillah. Ya. Tapi kalaupun tidak, maka kita pun harus siap dengan kondisi yang semacam itu. Karena memang dari segi sifat ya, manusia ini nggak ada istilah habisnya. Jadi Imam Al-Bukhari rahimahullah, Imam Al-Bukhari mengatakan dalam sebuah riwayat bahwa Nabi SAW bersabda dari sahabat Anas bin Malik, sabda Rasul ini memberikan gambaran Bapak Ibu tentang bagaimana sikap dasar, sifat dasar manusia terkait dengan harta ya. Ini apa kata Rasul? Lau anna libni Adam wadiyan min zahab la ahabba ayyakuna lahu wadiyan. Andaikan manusia itu diberikan satu lembah emas, maka bisa dipastikan manusia ini akan berusaha mendapatkan lembah emas yang kedua. Dikasih yang kedua, dia pasti akan mencari yang ketiga. Dikasih yang ketiga, akan mencari yang keempat. Tak akan selesai, tak akan habisnya. Walayyam la'afahu illa turab. Tidaklah memenuhi mulutnya manusia itu kecuali tanah, kecuali debu. Maksudnya tidak akan ada puasnya, tidak akan ada titik penghabisnya, kecuali kalau sudah mulutnya dipenuhi dengan tanah alias meninggal dunia. Barulah sadar bahwa yang dia cari selama ini ternyata akhirnya tentu juga akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Makanya sebuah pepatah menyebutkan ad-dunya kal ma'il malih kullama istatta minhu syaribta izdatta 'atshan. Dunia ini seperti air laut, semakin diminum semakin haus. Betul lah Bapak Ibu? Makin dicari makin kurang. Ya. Itulah dunia. Makanya surat ini mengingatkan kepada kita ya, jangan sampai melalaikan kita terhadap tujuan utama kita, yaitu beramal soleh, mencari bekal untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Karena kekayaan, jabatan, kedudukan itu semua adalah titipan dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah berkehendak, mudah Allah angkat orang dengan jabatan, dengan harta, dengan kedudukan ya. Sebaliknya, Allah pun dengan mudahnya bisa mencabut semua itu dalam hitungan detik. Dalam hitungan yang singkat. Makanya ada sebuah zikir yang biasa kita ucap dan juga terdapat dalam Al-Quran. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha. Allah yang memberikan kekuasaan kepada siapapun yang Allah kehendaki. Ya. Wa tanzi'ul mulka mimman tasha. Begitu juga Allah bisa mengangkat kekuasaan, mengambil kuasa dari siapapun yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki. Maka bagi kita Bapak Ibu, harta itu alhamdulillah kalau ada, kalaupun gak ada minimal kaya hati jadilah. Karena memang konsep Islam itu selain kaya harta,
yang sesungguhnya disebut kaya yang benar itu ya ada di sini sebenarnya ya. Percuma kalau kaya segala-galanya punya, tapi kalau hatinya sempit, ya sama dengan wong endak kate. Jika dia hatinya sempit. Makanya ada sebuah hadis Nabi, dan hadis ini jadi motivasi kita ya. Apa kata beliau? Laisal ghina an kasratil ard, walakinnal ghina ghinan nafs. Kaya sesungguhnya itu bukan yang banyak materi, banyak harta, tapi kaya sesungguhnya itu adalah kaya hati, kaya jiwa. Ya. Jadi kalau yang secara harta tidak ada, yang penting kaya hati. Apalagi harta lah punya ditambah kaya hati, aman, ya kan? Gitu ya. Baik, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi surat Al-Takasur ayat pertama itu mengingatkan kepada kita agar jangan sampai harta kerja yang kita lakukan itu melalaikan kita terhadap kebaikan amal soleh, termasuk terhadap akhirat. Ayat kedua, hatta zurtumul maqabir, sampai kalian masuk ke dalam kubur. Nah, kalimat hatta zurtumul maqabir didengar ketika turun ayat ini oleh seorang Arab Badui. Arab Badui ini memahami ayat sesuai dengan teksnya, sesuai dengan redaksinya. Maka saat dia baca ayat ini, mendengar ayat ini, dia ketakutan luar biasa. Kenapa? Karena sebagaimana pemahaman pada umumnya kita bahwa maksud hatta zurtum, sampai kamu zurtum. Zurtum itu asal katanya dari ziarah. Ziarah itu kunjungan. Yang namanya kunjungan tidak pernah selama-lamanya. Misal nih, kita berkunjung ke tetangga. Kira-kira kita bakal lama gak tinggal di rumah tetangga itu? Nggak mungkin. Sementara namanya kunjungan, ziarah dalam bahasa Arabnya. Nah, ketika dia baca ayat ini, hatta zurtumul maqabir, oh berarti orang yang masuk dalam kubur itu hanya ziarah saja, hanya kunjungan saja, bakal balik ke rumah, bakal dibangkitkan lagi. Dan ternyata pemahaman itu sesuai dengan makna ayat yang sesungguhnya. Karena ternyata alam kubur itu Bapak Ibu bukan alam abadi, bukan alam selama-lamanya. Kalau kita masuk dalam kubur, justru itu adalah alam yang akan mengantarkan kita kepada alam abadi, yaitu alam akhirat. Alam kubur itu disebut dengan alam barzakh, dan itu hanya alam jembatan dari alam dunia ke alam akhirat. Tengah-tengahnya adalah alam barzakh, dan itu sementara, tidak selama-lamanya. Makanya dalam ayat ini Allah mengistilahkan zurtum, ziarah, berkunjung, bukan selama-lamanya. Artinya kalau dalam kubur, siap-siap suatu saat nanti akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maqabir di sini kuburan ya. Jamak dari kubur atau makbarah, kubur. Jadi kalau sudah masuk dalam kubur, itulah yang akan menjadi penutup dan penghenti nafsu syahwat kita terhadap dunia. Ya. Kadang kita gitu, Pak. Kalau kita tidak ingat ya, jarang ke masjid, jarang taklim, jarang kita mendengarkan nasihat-nasihat, hal ini sering terjadi dalam diri kita. Cari duit, cari harta ya, cari nafkah, tidak selesai-selesai, siang malam ya, pergi ayam bekokok, balik ayam tercangkuk. Apa ayam tertidur? Ya setiap hari begitu ya. Akhirnya hal itu kadang melalaikan kita. Ujung-ujungnya pas lah sakit-sakitan, pas lah mati baru sadar, oh inilah rupanya dunia nih, dikejar. Tidak akan selesai, tidak akan ada habisnya. Maka Allah ingatkan ayat kedua, hatta zurtumul maqabir, sampai kau masuk ke dalam kubur, barulah sadar bahwa ternyata itu semua akan melalaikanmu. Karenanya kita sebagai seorang muslim, Bapak Ibu, ayat ini jadi pengingat buat kita semua ya. Jangan sampai nanti kalau sudah mati, barulah kita sadar, baru kita taubat, baru istighfar, baru minta ampun, percuma.
Kalau taubatnya, kalau menyesalnya lah mati, percuma, sia-sia. Kenapa? Pintu taubat itu ditutup rapat oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya bunyi doa kita itu apa? Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut. Taubat sebelum mati. Kalaulah mati, itu hanya siap-siap mempertanggungjawabkan segala perbuatan kita selama hidup di dunia. Ya. Makanya di surah As-Sajdah itu jelas sekali ya, Allah menceritakan tentang orang-orang di alam kubur. Bunyi ayatnya begini. Ini ayat ini mengingatkan kita dan jangan sampai kita masuk dari kategori orang yang disebutkan dalam ayat ini. Apa kata Allah dalam ayat Sajdah itu? Walau tara idzil mujrimuna nakisu ru'usihim 'inda rabbihim Rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihan inna muqinun. Kata Allah, andai kau lihat mereka yang berada di alam kubur, mereka menunduk kepalanya, mereka baru sadar, kemudian mereka baru melihat dan meminta kepada Allah. Apa yang mereka minta? Farji'na na'mal salihan. Ya Allah, kembalikan kami ke dunia beberapa saat saja. Minta hidup lagi. Tapi sudah dalam kubur ya. Minta hidup lagi. Farji'na na'mal salihan. Minta hidup lagi agar beramal soleh. Itu permintaan dia. Kalau balik, minta hidup lagi, beramal soleh. Itu baik mintanya. Walaupun hanya beberapa menit saja, beberapa detik saja. Pertanyaannya Bapak Ibu, tolong dijawab. Kira-kira penyesalan yang dia ucapkan itu, apakah memungkinkan dia akan dihidupkan kembali ke dunia? Mustahil. Ya, tidak mungkin. Artinya penyesalan itu sia-sia, percuma, dan nauzubillah, nauzubillah sekali lagi, andai kita justru nanti pas meninggal dunia, ucapan kita sama, ya Allah, minta hidup lagi, ya Allah, aku nak beramal soleh. Padahal Allah telah sebutkan dalam firman-Nya, sering kita mendengarkan, janganlah kita menjadi bagian panjang deretan orang yang menyesal di alam kubur, minta hidup ke dunia agar beramal soleh. Kalau nak taubat, kalau nak nyesal, mumpung kita masih bisa bernafas, masih diberikan kesempatan, inilah waktu yang Allah Subhanahu wa taala bukakan pintu maafnya, bukakan pintu taubatnya selebar-lebarnya buat kita. Hatta zurtumul maqabir. Karena waktu sangat singkat ya, kita lanjutkan. Kalla saufa ta'lamun, summa kalla saufa ta'lamun, kalla law ta'lamuna ilmal yaqin. Jadi ayat 3, 4, 5 itu menggunakan kalimat kalla. Kalla, kalla dan kalla. Apa makna kalla? Kalla ini sebagai bantahan tegas dari Allah apa yang menjadi keyakinan orang-orang yang mengejar dunia tadi. Kan orang yang mengejar dunia itu, Pak, saking dia lupa kepada apa yang seharusnya dia lakukan, dia keyakinan mendasarnya bahwa harta yang dia punya ini akan menyelamatkannya dan akan mengekalkan hidupnya justru. Makanya di surah Al-Humazah Allah pun menjelaskan hal itu. Wailul likulli humazatil lumada alladzi jama'a malahu 'addada yahsabu anna malahu akhlada. Jadi mereka yang yahsabu anna malahu akhlada, mereka yang ngumpul duit, yang mencari dunia siang malam tidak berhenti tadi, akhirnya dia lupa terhadap akhirat. Yahsabu anna malahu akhlada. Dia merasa dan berkeyakinan bahwa hartanya itu akan mengekalkan dirinya. Makanya dia tidak katik pikiran nak sholat, nak ibadah, nak membantu orang, nak sedekah, tidak katik pikiran ke sana. Dan itu menjadi dasar keyakinan dia dalam bekerja. Makanya yang semacam ini jangan heran, dia punya ambisi yang sangat besar terhadap dunia. Tapi bagi seorang muslim tentu ini tidak akan terjadi, karena Allah Subhanahu wa taala jelas mengatakan di 3 ayat setelah ini, kalla, kalla dan kalla. Tidak seperti itu, tidak sebagaimana yang kau yakini.
Kalla saufa ta'lamuna thumma kalla saufa ta'lamun. Kau akan melihat, kau akan tahu. Ya. Kalla law ta'lamuna ilmal yaqin. Andai kau tahu dengan ilmul yaqin. Jadi dalam ilmu itu ada 3 tingkatan ya. Ada namanya ilmul yaqin, yang kedua ada ainul yaqin, yang ketiga haqqul yaqin. Nah, jadi ilmul yaqin, ainul yaqin, haqqul yaqin. Nanti disebutkan di ayat berikutnya ya. Summa kalla law ta'lamuna ilmal yaqin la tarawunnal jahim summa la tarawunnaha ainal yaqin. Apa beda ilmul yaqin, ainul yaqin dan haqqul yaqin? Kalau ainul yaqin, kalau ilmul yaqin itu adalah pengetahuan yang didasarkan atas pengetahuan ya, pendengaran yang kita ketahui dari orang lain atau yang kita baca. Informasi yang masuk ke kita hanya sebatas informasi, baik kita baca maupun kita dengar, itu namanya ilmul yaqin. Kalau ainul yaqin adalah ilmu yang berdasarkan bukan hanya informasi, tapi kita lihat secara langsung. Kalau haqqul yakin bukan hanya dengar informasi, bukan hanya kita melihat langsung, tapi justru kita indra secara meraba atau kita langsung pegang. Contoh begini, sederhananya gini. Ka'bah itu kotak warna hitam berada tepat di Masjidil Haram Mekah. Itu namanya ilmul yakin. Ada yang balik haji kemudian cerita ke kita, "Oh Pak, Ka'bah itu luar biasa." Kenapa? Warnanya hitam ya, dikelilingi oleh orang tawaf dan dia berada di Masjidil Haram di Mekah. Oke. Itu ilmul yakin. Kita tahu dari informasi orang yang ke sana. Kalau ainul yakin, Allah karuniakan kita diberikan kesempatan untuk datang langsung ke Mekah, masuk ke Masjidil Haram. Ketika itu kita lihat dari kejauhan, subhanallah, Ka'bah betulan di depan mata kita, yang diceritakan oleh tetangga kita yang balik dari haji tadi, betul-betul kita lihat. Itu namanya ainul yakin. Nah, kalau sampai kemudian kita tawaf sampai mendekati kiswah Ka'bah dan kita pegang, dipegang nian kiswah Ka'bah itu, dan kita rasakan ternyata ini dia Ka'bah yang diceritakan oleh tetangga tadi, ini dia yang aku lihat dari tadi, ternyata inilah Ka'bah Baitullah yang kita tahui, dan ini masuk kategori haqqul yakin. Nah, jadi itu ya, 3 tingkatan dalam ilmu. Nah, manusia itu akan tahu dengan ilmul yakin, dengan ainul yakin, bahwa manusia itu sudah diinformasikan, dia tahu dalilnya, dia tahu dasarnya, apalagi dalil Al-Quran, ya, otentik, ya, dari hadis Nabi SAW. Dan nanti di akhirat dia akan langsung melihat orang-orang dimaksudkan ke dalam neraka jahim, neraka jahanam. Dia akan lihat langsung, Mbak. Dan bayangkan ya, kita dengar saja itu takut luar biasa. Apalagi kalau langsung lihat. Ya, kalau kita langsung lihat itu, kalau kita yang tidak kuat ya, itu merinding. Dan itu bagian dari siksaan bagi mereka yang tidak taat kepada Allah, yang tidak patuh terhadap perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Dan akan dilihatkan itu. Bahkan dilihatkan itu dalam kajian akidah ya, bahwa di kuburan kita, Pak, sebelum kita betul-betul masuk ke neraka, itu sudah diberikan gambaran. Kita dilihatkan ya bagaimana siksaan kita nanti pada saat dimasukkan ke dalam neraka. Dan itu adalah bagian dari siksaan yang pedih buat kita ya. Summa la tarawunnaha ainal yaqin, terakhir summa la tus'alunna yauma idzin 'anin na'im. Yang terakhir ini kata Allah, kemudian kau
akan ditanya. Apa yang ditanya? Anin na'im, terhadap segala nikmat yang Allah karuniakan kepadamu. Jadi Bapak Ibu, ayat ini ya, setelah mengingatkan tentang bermegah-megahan akan menjadikan kita lalai ya, bahwa sampai kamu mati baru sadar bahwa ternyata itu semua akan dimintai pertanggungjawaban, dan itu semua jelas dari akhir ayat. Allah mengatakan betul semua akan ditanya. Tapi ini kabar gembira buat kita yang beriman. Pertanyaan yang Allah berikan kepada kita sebagai rahmat sesungguhnya. Kenapa rahmat? Pertanyaan itu adalah sebagai bentuk kabar gembira kepada kita. Karena kita tahu betul akan ditanya nanti di akhirat. Dan jawaban kita semua udah tahu. Jawaban kita semuanya sadar bahwa kita akan menjawab, nikmat itu telah aku gunakan untuk mendekatkan diri kepada Allah, telah aku syukuri karena kita beriman. La in syakartum la azidannakum tadi, wala in kafartum inna adzabi lasyadid. Artinya walau kita beriman ditanya, ini kan ditanya secara umum siapapun termasuk kita yang beriman, tapi pertanyaan itu justru anugerah sebagai bentuk kabar gembira buat kita yang beriman kepada Allah. Tapi, nah ini bagi yang tidak beriman, bagi yang kufur terhadap nikmat Allah, bagi yang lalai terhadap akhiratnya, maka ini justru pertanyaan yang menakutkan, yang menjadi muqaddimah azab. Ditanya saja, gimana nih nikmat yang telah kuberikan pada saat di dunia? Apa yang kau lakukan? Baru ditanya saja, udah kelenger, ya belum jawab. Apalagi kalau sampai dijawab dan diberikan ganjaran berupa azab. Nauzubillahi min dzalik. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ayat ini mudah-mudahan ya menjadi pengingat buat kita semua agar saat membaca ini kita semakin sadar tentang betapa akhirat penting. Tapi ingat ya, bukan berarti sekali lagi Islam tetap menganjurkan agar kita di dunia ini jangan juga lupa, jangan juga kemudian kita tinggalkan total. Tapi jika bagian duniamu mampu kau dapatkan kebahagiaan, bagus. Dan jangan lupa juga kebahagiaan akhiratmu. Sesuai dengan doa kita, Rabbana atina fid dunya hasanah. Di dunia kita minta kebaikan, di dunia minta kebahagiaan. Tapi tidak lupa wa fil akhirati hasanah. Kita minta di akhirat pun kebaikan. Dalam ayat yang lain Allah Ta'ala mengingatkan, wabtaghi fimma ataka darul akhirah wa tansa nasibaka minad dunya. Silakan kau cari bekal untuk akhirat, tapi jangan kau lupakan kebahagiaanmu saat hidup di dunia. Seimbang, tapi tetap yang menjadi goal dan prioritas utama kita adalah akhirat. Ya, mungkin ini yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf ya, karena waktu yang terbatas, tidak ada tanya jawab. Yang mungkin ingin nanya bisa nanti setelah sholat Isya. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan memberikan manfaat buat kita semua. Kita tutup dengan berdoa bersama. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma la tada' lana fi maqamina hadha dhanban illa ghafartah wa la 'aiban illa satarta wa la musafiran illa wasalta wa la maridan illa syafaita wa la dayna illa qadaita wa la mayitan illa rahimta wa la ajta min dunya illa qadaita wa yasirta ya rabbana ya rabbal alamin. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu alaihi ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.